Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita akan melanjutkan belajar tematik. Tema 2, subtema 2, kelas 4 semester 1, mapelnya IPS, PKN dan SPDP. Seperti biasa, sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, mari kita baca dulu, kita simak tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, IPS, mapel IPS, siswa dapat memahami pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Yang kedua, siswa dapat memahami pemanfaatan sumber daya alam. Mapel selanjutnya yaitu PKN. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian hak dan kewajiban dan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban. Yang terakhir, SBDP, siswa dapat menyanyikan dengan notasi angka. Baik anak-anak, sekarang kita memasuki materi yang pertama yaitu pemanfaatan hewan oleh manusia. Nah, kalian lihat di sini ada beberapa gambar hewan. Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu kerbau. Kerbau dimanfaatkan tenaganya biasanya untuk membajak sawah. Yang kedua yaitu sapi. Sapi diambil tenaganya untuk menarik gerobak dan juga diambil dagingnya untuk dikonsumsi beserta susunya untuk dikonsumsi pula. Yang ketiga yaitu gambar ayam. Ayam ini dimanfaatkan manusia untuk diambil daging dan telurnya untuk dikonsumsi. Yang keempat yaitu anjing. Anjing biasanya digunakan oleh manusia, khususnya non-muslim, untuk digunakan untuk menjaga rumah. Terus yang terakhir di sini ada kuda. Kuda ini biasanya dimanfaatkan manusia, diambil tenaganya untuk menarik gerobak, digunakan untuk alat transportasi, untuk pacuan kuda dan lain-lain. Nah, masih banyak lagi hewan-hewan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Untuk selanjutnya yaitu pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Nah, di sini ada beberapa gambar tumbuhan yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama yaitu buah durian. Saya ngambil satu contoh buah yaitu buah durian. Buah durian ini bisa dimanfaatkan biasanya untuk dikonsumsi. Yang kedua yaitu tanaman lidah buaya. Tanaman lidah buaya ini banyak sekali manfaatnya. Selain untuk kecantikan, dia juga untuk mempercepat penyembuhan luka dan juga bisa mempercepat penumbuhan rambut. Masih banyak lagi manfaat lidah buaya. Untuk yang ketiga, yaitu contohnya tanaman seledri. Tanaman seledri ini biasanya dikonsumsi untuk kesehatan. Yang keempat yaitu pohon. Pohon ini biasanya digunakan untuk membuat rumah ataupun bahan baku pembuatan kertas dan juga lain-lain. Yang gambar kelima yaitu tanaman bunga. Tanaman bunga ini biasanya dimanfaatkan untuk hiasan rumah.
Yang keenam yaitu contohnya tanaman sawi. Tanaman sawi ini biasanya dimanfaatkan manusia untuk dikonsumsi sehari-hari, biasanya untuk digunakan untuk membuat sayur, lauk pauk dan sebagainya. Nah, selain hewan dan juga tumbuhan, di sini juga beberapa sumber daya alam yang biasa dimanfaatkan manusia untuk menunjang kebutuhan sehari-hari ya. Contohnya pembuatan ikan asin. Pembuatan ikan asin ini membutuhkan antara lain kayu, garam, dan juga panas matahari. Nah, kayu ini digunakan untuk bahan pembuat anyaman, tempat pengeringan ikan. Garamnya ini gunanya untuk mengawetkan ikan asin, dan panas matahari ini gunanya untuk mengeringkan ikan asin. Dan contoh berikutnya yaitu pembuatan pakaian. Pembuatan pakaian ini yang biasa digunakan, sumber daya alam yang biasa digunakan manusia adalah kapas, biasanya dari tanaman kapas ya, logam, plastik. Kapas ini adalah bahan baku pembuatan kain dan benang. Untuk logam ini bahan baku pembuatan jarum jahit, gunting, dan juga meja jahit. Untuk plastiknya biasanya digunakan untuk bahan baku pembuatan kancing dan lain-lain. Dan yang selanjutnya silahkan dipelajari sendiri di buku pulpenanya ya. Untuk selanjutnya yaitu contoh hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Nah, setelah tadi mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya alam, sekarang yang dipelajari yaitu contoh hak dan kewajibannya terhadap sumber daya alam tersebut. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Untuk kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekarang contoh hak dan kewajiban terhadap sumber daya alamnya. Yang pertama, contoh hak terhadap sumber daya alam yaitu dapat menggunakan sumber daya alam secara merata. Yang kedua, hak merasakan hasil dari sumber daya alam tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalian bisa merasakan sumber daya alam dari hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, contoh pemanfaatan hasil sumber daya alam. Untuk kewajiban terhadap sumber daya alam yaitu yang pertama, menjaga dan melestarikan sumber daya alam tersebut agar tidak punah. Yang kedua, tidak boleh boros ketika memanfaatkan sumber daya alam. Yang ketiga, melaporkan pada pihak yang berwajib jika ada oknum yang berusaha merusak ekosistem sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam itu selain bisa dimanfaatkan, tapi kalian juga harus menjaganya agar tetap lestari, agar tetap bisa digunakan terus-menerus. Selanjutnya yaitu memahami not angka. Kalian perhatikan dulu gambar yang sudah Ibu sematkan di situ. Nah, di situ ada gambar not angka. Nah, di bawahnya itu ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 titik. Nah, maksudnya yaitu angka 1 itu dibaca do, angka 2 itu dibaca re, angka 3 dibaca mi, dan seterusnya. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan dulu. Simbol not balok adalah bulatan-bulatan dengan tangkai yang membuat gambar tersebut tampak seperti huruf D atau P. Untuk menulis irama lagu, not itu
dirangkai di atas 5 garis yang disebut dengan garis paranada. Spasi antar garis itu menjadi ukuran durasi dan ketinggian nada not. Cara mudah untuk memahami not tersebut yaitu semakin tinggi atau naik posisi sebuah not, maka akan semakin tinggi nada yang dilakukan, dan semakin turun atau rendah posisi not, maka akan semakin rendah nada yang dimainkannya. Oke, yang selanjutnya yaitu gambar not dan penjelasan tentang not tersebut. Nah, kalian lihat di kolom kotak warna hitam itu ada nama not dan bentuk not. Kalian perhatikan dulu. Gambar yang atas itu not penuh namanya. Not penuh itu gambarnya seperti itu. Bawahnya adalah not setengah. Not setengah itu gambarnya seperti itu. Not seperempat itu gambarnya kayak not setengah, tapi dia sudah berwarna hitam penuh. Paling bawah sendiri adalah gambar not seperdelapan, dia sudah ada benderanya. Oke, sekarang penjelasannya. Yang pertama yaitu namanya not penuh. Gambar notnya hanya lingkaran saja tanpa bendera dan badan not tidak berwarna hitam. Jadi badannya itu tidak hitam penuh, ada lubangnya di tengah. Seperti membentuk huruf O ya. Untuk yang kedua yaitu not setengah. Penjelasannya di sini sudah dimulai ada tangkai tetapi badan notnya belum hitam penuh. Untuk yang ketiga namanya not seperempat. Di sini sudah ada tiang dan warna notnya sudah hitam. Untuk yang gambar terakhir, gambar paling bawah sendiri itu namanya not seperdelapan. Not ini memiliki bendera sebanyak 1 buah. Oke, yang terakhir yaitu tentang penugasan ya. Tugas hari ini yaitu yang pertama, kerjakan yang Ayo Berlatih halaman 100 di buku Pupena tentang pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Tugas kedua yaitu mengerjakan latihan soal halaman 118 sampai 120, tapi hanya pilihan ganda saja. Yang uraian tidak usah dikerjakan. Dikerjakan sendiri, maksudnya dipelajari sendiri ya, tapi tidak usah dikumpulkan. Nah, batas pengumpulan tugas ini sampai besok hari Jumat tanggal 27 Agustus 2020. Sekian pembelajaran tematik hari ini. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa tugas dikumpulkan terakhir hari Jumat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.